3 yang dikasih ini benar-benar cantik banget sih. Kenapa SCS, kenapa pakai PRN ya, kenapa Zod buat TTO ya, sederhananya tuh karena gue suka, sesimpel itu ya. Memang pada akhirnya ini konten buat gue sih, maksudnya gue ngebahas apa yang gue suka itu membuat gue bahagia. Jangan di subscribe, jangan di like. Kalau mau dislike silakan aja. Kalau mau kritik tersedia di kolom komentar. Gue bikin konten karena lagi senggang, jadi buat seru-seruan aja ya. Langsung aja kita bahas SCS. Tapi sebelum itu gue mau bilang, untuk kalian yang join GDS UIN Jakarta, jangan lupa join wiki kelas webdev di akhir Maret nanti. Wajib join, karena wiki kelas webdev kita nggak hanya belajar codingan guys, karena yang terpenting sekarang tuh ya pemahaman mendalam tentang logik yang berjalan dalam codingan tersebut ya. Kalau kata Mas Faiz, pekerjaan yang menjawab pertanyaan what itu pasti tergantikan, makanya kita harus memperdalam juga sampai ke how dan why gitu ya. Terus untuk yang mainnya coding juga santai aja, karena kita juga tentunya bakal ngebahas tuntas codingannya juga. Di video kali ini juga kita bakal bahas dulu paradigma. SCS itu menurut gue bagus karena konsep abstraksinya. Jadi abstraksi itu seni menyembunyikan detail. Bang, abstraksi itu kan untuk mengurangi repetisi kode ya? Ya, kalian benar. Abstraksi juga fungsi utamanya untuk mengurangi repetisi kode. Karena ada filosofi juga ya kan. More abstraction good, code repetition bad. Dari sini kita bisa tarik kesimpulan kalau abstraksi untuk kode repetisi. Tapi solusi dari kode repetisi itu lebih mengarah ke inheritance daripada abstraction. Ya meskipun keduanya memang berjalan sembari kan, tapi kalau kita fokuskan lagi abstraksi ke kode repetisi, itu bakal timbul problem baru. Jadi saya lebih suka abstraksi untuk menyembunyikan detail, membuat kode jadi lebih high level, dan keterbacaan kode jadi lebih tinggi. Kenapa kita nggak buat aja abstraksi sebagai solusi dari kode repetisi bang? Ya karena saya nggak suka inheritance. Bukan nggak suka karena pelajaran kelas inheritance OP gitu, tapi dari filosofinya aja, inheritance itu udah aneh menurut saya. Definisi utama dari inheritance itu pewarisan. Filosofinya itu untuk mengurangi kode repetisi dengan memaksakan parent terhadap child. Ya, meskipun kita nggak membicarakan parent dan child di dunia nyata, tapi konsep memaksakan sendiri itu artinya membuat dependensi yang kuat. Sedangkan yang kita tahu, kode yang berkualitas itu kode yang loss coupling. Untuk apa kita menambahkan abstraksi, tapi di satu sisi kita malah lebih banyak menambahkan coupling. Padahal ya, dari dulu tuh programmer menciptakan konsep DI, repository pattern, service pattern, prototype pattern, design pattern, dan lainnya gitu ya. Tujuan utamanya ya untuk menghilangkan coupling biar kode makin scalable. Tapi kamu malah merusak semua itu hanya dengan satu konsep yang aneh. Apa itu coupling bang? Nanti kita bakal bahas setelah kita pahami dulu konsep inheritance. Kita buat gambaran dulu topologi dari inheritance. Simpelnya kan gini, inheritance itu terjadi ketika kita punya 3 kelas, dan dari 3 kelas itu ternyata ada metode yang sama. Kenapa kita harus tulis berulang kali? Mending kita buat kelas baru yang menampung metode itu, biar setiap kali kita butuh metode itu, kita nggak perlu mengetik ulang, ya kan? Terus dari sini di mana anehnya inheritance bang? Sampai sini emang belum ada yang aneh, sampai muncul satu perubahan kecil aja yang merusak parent. Karena konsep inheritance itu memaksakan child terhadap parent, jadi saat parentnya rusak, semua child ikutan rusak. Itu bakal menimbulkan refaktor yang mahal. Biar makin jelas, coba lihat contoh kasus ini. Contoh kasusnya sederhana aja. Misalnya kita punya kelas namanya PNG. Di kelas PNG ini pastinya ada metode save untuk menyimpan gambar ke server, terus ada load buat request atau minta gambar dari server. Berarti dari kedua metode ini ada yang namanya server process. Nah, terus ada metode lain yang nggak butuh proses di server, namanya flip dan scale. Di kemudian hari kita mau nambah fitur baru, fitur buat proses gambar dengan format JPG. Daripada kita nulis semua secara ulang di seluruh metode yang ada di kelas PNG, mending kita bikin kelas image ya kan. Terus pindahin semua metodenya, lalu kelas PNG dan kelas JPG tinggal extend. Simple kan? Masalah bakal muncul ketika ada penambahan fitur baru, dan fitur itu butuh metode flip dan metode scale tapi nggak butuh save dan load. Dia nggak diproses di server. Nama fiturnya adalah drawable image. Video ini sama sekali nggak butuh server. Contoh drawable image ya yang kayak saya yang pakai sekarang ini, sekali draw kan. Dia kan gambarnya cuma diproses di website ya. Jadi dia cuma ada metode flip dan scale, dan 2 metode tambahan yaitu draw point dan draw line ya kan. Ini buat refaktor gitu. Kita buatlah kelas baru dengan nama kelas file image dan memindahkan metode save dan load. Lalu kelas image cukup flip sama scale aja metodenya. Terus kita tambahin referensi kelas drawable image ke kelas image. Lalu kita tambahin referensi juga kelas file image ke kelas image. Lalu yang terakhir kita ubah referensi kelas PNG dan kelas JPG dari kelas image ke kelas file image. Coba bayangin seberapa banyak jalur referensi yang diubah dan seberapa banyak kode yang direfaktor. Bayangin kalau kita punya banyak child, satu parent rusak, semua childnya juga ikutan rusak.
itu pasti bakal repot banget. Nah, solusinya gimana, Bang? Solusinya ya composition. Untuk apa lagi itu composition? Simpelnya composition ya seperti yang sama ini kalian lakukan. Tulis semua metode berulang kali pada semua kelas. Tapi serius, memang ada saat dimana kita butuh inheritance, dan ada lebih banyak saat dimana kita nggak butuh inheritance. Balik lagi ke abstraction itu bagus, tapi satu sisi kita menambahkan lebih banyak coupling. Coupling adalah seberapa ketergantungan kode kalian terhadap dependensi, terhadap sumber yang kalian import. Jadi kalau sumber atau library yang kalian import itu rusak atau deprecated misalnya, tim developer kalian bakal bingung gimana nge-solve-nya. Akhirnya diputuskanlah ganti library kan. Library yang baru belum tentu memiliki metode yang sama. Akhirnya kalian refactor seluruh kode yang memiliki library yang rusak itu, yang memakai library yang rusak itu. Disinilah Nest.js hadir. Jadi Nest.js itu kental sama yang namanya DI, dependency injection. Ya meskipun DI bisa diterapin di banyak teknologi, tapi menurut saya di Nest.js itu DI-nya cantik. Ya kita bakal bahas nanti di wiki kelas, kita bakal bahas tuntas apa itu DI dan gimana DI di Nest.js gitu ya. Terus di Nest.js juga available banget sama arsitektur domain driven. Jadi bisa dijamin lah scalable-nya. Kalian nggak perlu khawatir, kalian dan tim developer kalian tinggal ikutin dan pelajari standar yang udah diterapin, yang udah disusun sama Nest.js. Terus kalau udah ngerti seluruh konsepnya, udah ngerti ekosistemnya, kalian tinggal ngoding sambil merem. Serius guys. Nest.js juga kan ada type-orem ya. Type-orem juga kita bisa nerapin konsep repository pattern. Itu udah cantik banget sebenarnya. Udah bagus banget. Mungkin segini aja di video kali ini. Thank you udah mau dengerin curhatan gua. Kita bakal bertemu lagi di video selanjutnya dan di wiki kelas Google Developer Group on Campus UIN Jakarta. Sekian.